Shalom. Sebelum kita beribadah, silakan perhatikan poin berikut. Yang pertama, tinggalkan semua aktivitas seperti bermain. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran. Yang keempat, ambil posisi duduk yang baik dan tenang. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kami di Sola Gracia Ministry. Ayo, apa kabar semuanya? Kakak yakin bahwa kita semua luar biasa sehat, luar biasa tambah cantik, tambah ganteng, tambah imut. Kakak yakin bahwa kita semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi kakak, mengasihi adik-adik semuanya. Nah, hari ini kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Kita mau bernyanyi, bersorak-sorai bagi Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kakak ajak kita semua bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus begitu baik mengasihi kami, merawat kami, bahkan mencukupkan segala yang kami perlukan. Di hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami melalui puji-pujian kami terhadap Tuhan. Kami juga mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami, tolong kami agar kami boleh mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Nah adik-adik, kita bersyukur bahwasanya kakak dan adik-adik semuanya punya Tuhan Yesus yang hebat. Punya Tuhan Yesus yang sangat dahsyat. Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Maka dari itu kita layak untuk memuji Tuhan. Kita layak untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kita katakan terdahsyat, terhebat. Yesus
ternyata kita bukan hanya punya Tuhan yang dahsyat dan hebat, tetapi Tuhan kita adalah Yesus. Dia adalah Tuhan yang menjamin masa depan adik-adik dan menjamin masa depan kakak juga. Maka dari itu adik-adik tidak perlu ragu lagi, adik-adik tidak perlu cemas lagi, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menjamin masa depan kita semua. Untuk itu, yuk kakak ajak sekali lagi kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Puji nama Tuhan adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak ajak adik-adik semua
untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penjagaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kasih kami hikmat agar kami mengerti apa yang menjadi isi daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kakak akan bercerita tentang seorang tokoh. Pasti adik-adik sudah tahu kan cerita tentang seorang tokoh ini? Karena di minggu-minggu yang lalu kakak sekolah minggu sudah menceritakan. Kira-kira siapa ya dia? Siapa? Nah, betul. Dia adalah Samuel. Nah, adik-adik sudah mendengarkan ceritanya. Dari sejak ia sebelum lahir sampai ia menjadi besar. Nah, adik-adik, saat ini kakak akan menceritakan kembali, akan mengingatkan kembali kepada adik-adik kisah tentang Samuel. Nah, adik-adik, masih ingat nggak siapa ini? Siapa ya ini yang berdoa? Ada yang masih ingat nggak? Kenapa ya dia berdoa sambil dia sedih, dia susah? Lalu apa ya yang sedang ia doakan? Lalu didengar nggak ya doanya sama Tuhan? Nah, ternyata adik-adik yang sedang berdoa ini adalah Ibu Hana. Ibu Hana adalah istri dari Bapak Elkana. Bapak Elkana dan Ibu Hana adalah ibu dan ayah dari Samuel yang akan kakak ceritakan kembali kepada adik-adik. Lalu kenapa ya Ibu Hana ini kok susah sekali dia? Sedih sekali hatinya. Ternyata dia sedang sakit hati. Dia sedang marah karena dia diolok oleh salah satu istri dari Elkana yang mempunyai banyak anak. Dia siapa? Dia adalah Ibu Penina. Ibu Penina mengolok-olok Ibu Hana karena Ibu Hana tidak memiliki anak. Akhirnya Ibu Hana sedih dan dia datang ke rumah Tuhan. Dia masuk ke rumah Tuhan dan dia berdoa di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Ibu Hana sedang berdoa dan hanya mulutnya yang bergerak, terus dari kejauhan Imam Eli melihatnya. Dan dia berpikir, ada apa ya dengan Ibu Hana? Kok dari tadi dia kelihatan sangat sedih saat berdoa. Nah, tiba-tiba Imam Eli mendekati Ibu Hana dan bertanya kepadanya, "Ibu Hana, kamu kenapa?" Ibu Hana berkata, dia menceritakan semuanya bahwa dia sedang berdoa kepada Tuhan. Dia sedang meminta seorang anak laki-laki kepada Tuhan. Dan ia berjanji ketika Tuhan memberinya seorang anak laki-laki, ia akan memberi anaknya untuk melayani Tuhan. Lalu Imam Eli pun berkata kepada Ibu Hana, "Ibu Hana, kamu harus percaya bahwa Tuhan akan menjawab doamu. Sekarang ulanglah dengan sukacita." Ibu Hana pun pulang dengan sukacita ke rumahnya karena ia percaya bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Tidak lama kemudian, Ibu Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak
laki-laki. Dan ia menamai anaknya siapa? Siapa? Ya betul, ia menamai anaknya Samuel. Nah adik-adik, ketika Samuel sudah lahir, Ibu Hana pun menepati janjinya. Ia membawa Samuel ke rumah Tuhan untuk menjadi pekerja di rumah Tuhan. Ia pun membawa Samuel kepada Imam Eli untuk bekerja di rumah Tuhan bersama Imam Eli dan diawasi oleh Imam Eli. Nah adik-adik, sejak saat itu pun Samuel tinggal di rumah Tuhan bersama Imam Eli. Setiap hari ia bekerja dengan rajin, ia menyapu rumah Tuhan, ia membersihkan barang-barang yang ada di situ. Dan juga ia mengisi lampu emas dengan minyak setiap hari agar tetap menyala di rumah Tuhan. Nah adik-adik, suatu malam ketika Samuel sedang tertidur nyenyak di rumah Tuhan, tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Pada awalnya ketika suara itu memanggil namanya, dia kira itu suara Imam Eli. Ia pun pergi kepada Imam Eli, ia bertanya kepada Imam Eli. Ternyata Imam Eli berkata bahwa ia tidak memanggilnya. Ia pun menyuruhnya untuk tidur kembali. Nah adik-adik, suara itu pun berkali-kali memanggil Samuel. Sepertinya penting sekali ya, sehingga berkali-kali namanya dipanggil. Nah, ketika ketiga kalinya suara itu memanggil Samuel, di sana Imam Eli pun sadar. Ternyata yang memanggil Samuel adalah siapa adik-adik? Siapa? Nah betul, yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Nah kira-kira apa ya yang mau Tuhan sampaikan kepada Samuel? Nah adik-adik, ketika suara itu memanggil namanya yang terakhir kalinya, Samuel pun siap mendengarkan apa yang akan disampaikan Tuhan kepadanya. Wah, ternyata adik-adik, yang Tuhan mau sampaikan adalah bahwa ia akan menghukum keluarga Imam Eli. Waduh, sedih sekali ya adik-adik. Padahal Imam Eli sangat setia melayani di rumah Tuhan sampai pada masa tuanya. Kok bisa ya ia dihukum oleh Tuhan? Kira-kira kenapa ya? Nah adik-adik, ternyata Tuhan menghukum keluarga Imam Eli karena kenakalan atau kejahatan kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, ketika Imam Eli mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui Samuel, Imam Eli pun menerima pesan Tuhan itu. Ia tidak memberontak, tetapi ia dengan taat menerima hukuman daripada Tuhan. Nah adik-adik, sejak saat itu pun Samuel menjadi nabi Tuhan. Artinya ketika Tuhan mau menyampaikan pesan kepada banyak orang, ia akan menyampaikannya melalui Samuel, dan setelah itu Samuel menyampaikannya kepada orang banyak. Nah adik-adik, sudah ingat kembali kan kisah tentang Samuel dari sejak ia sebelum lahir sampai ia menjadi besar?
Kakak yakin adik-adik sudah ingat nih. Ternyata Samuel adalah anak yang rajin, anak yang taat. Ia sudah melayani Tuhan dari masa kecilnya. Nah, ia pun tetap taat kepada Imam Eli. Setelah ia besar, ia pun tetap rajin bekerja di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan akan memakai berbagai cara untuk memanggil kita. Nah, kira-kira apa ya tujuan Tuhan memanggil kita anak-anaknya? Nah, tujuan Tuhan memanggil kita anak-anaknya adalah untuk datang berbakti di sekolah minggu. Tidak hanya itu juga, Tuhan juga memanggil kita supaya kita percaya kepadanya. Nah, adik-adik, itulah kisah Samuel. Ia adalah anak yang rajin dan taat melayani di rumah Tuhan sejak ia kecil sampai ia besar. Ia tetap bekerja dengan rajin dan taat melayani di rumah Tuhan. Ketika ia besar, Tuhan memanggilnya dan mengangkatnya menjadi nabi Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan akan memakai berbagai cara untuk memanggil kita anak-anaknya. Lalu, apa ya tujuan Tuhan memanggil kita? Nah, tujuan Tuhan memanggil kita adalah agar kita datang ke sekolah minggu berbakti kepada Tuhan. Tidak hanya itu, Tuhan juga memanggil nama kita supaya kita percaya kepada Tuhan, supaya kita taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kisah seorang Samuel. Biarlah Tuhan yang memampukan kami anak-anak Tuhan untuk hidup taat dan rajin seperti Samuel. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.